Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, selamat datang di bulan Agustus atau dalam kalender Ibrani kita masuk dalam bulan Av. Kita akan membahas beberapa pesan profetik di tahun 2024 di bulan Av ini. Mari kita simak dan kita tangkap dengan iman apa yang Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Saudara, tema besar dari bulan Av adalah dari kekacauan kita bangkit untuk memerintah. From the ruin we rise to reign. Artinya di tengah kehancuran, di tengah reruntuhan, Tuhan memberikan kuasa, otoritas kepada setiap kita untuk kita bangkit dan kita memerintah. Dan kita memiliki otoritas kekuasaan daripada Tuhan. Saudara, ada beberapa poin yang saya akan membahas. Yang pertama, kata Av dari kata asalnya adalah Avi, yaitu ayah. Avinu, ayahku. Saudara, dalam bahasa Ibrani, Av itu tentang bapak, saudara. Tapi kita juga tahu di bulan Av 2024 ada kata yang tertulis yaitu Menahem Av. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah counselor and comforter. Tuhan katakan di bulan ini, sesulit apapun kehidupanmu, mungkin saudara ada dalam padang gurun, saudara dalam lembah kekelaman, saudara dalam permasalahan, dalam celah yang sempit, percaya bahwa Tuhan Dia adalah Father, He is our Father. Dia akan memberikan kita penghiburan dan Dia akan memberikan kita nasihat. Dia adalah Bapak kita yang sudah bangkit dan Dia mengalahkan maut. Hari ini saudara, apapun permasalahanmu, Bapak kita, Tuhan kita lebih dahsyat dari setiap permasalahan kita. Dia sedang datang untuk memberi penghiburan. Dia sedang datang untuk memberikan nasihat-nasihat yang ajaib buat setiap kita. Di bulan ini percaya He is our Father, He is our comforter, and He is our counselor. Tuhan katakan bahwa walaupun dunia meruntuhkan impianmu, walaupun hari ini keadaan meruntuhkan setiap area hidupmu, tapi percaya ada Bapa Dia menghibur saudara, ada Bapa yang Dia sanggup untuk memulihkan setiap reruntuhan menjadi sesuatu yang indah dan luar biasa. Oleh karena itu, poin pertama di bulan Agustus, di bulan Av ini, percaya bahwa Tuhan sedang datang sebagai penghibur, sebagai pemberi nasihat yang akan mendamaikan hati kita, yang memberi kekuatan, memberi damai di tengah setiap goncangan, setiap peperangan yang kita alami. Yang kedua, saudara, bulan Av ini berbicara tentang kematian Harun atau imam besar Harun, saudara. Ini artinya apa? Dalam sejarah ada kematian jenderal Tuhan di mana itu mengoyakkan pondasi gereja, mengoyakkan setiap pondasi yang ada dalam hidup kita. Tetapi ketika ada goncangan terjadi, seperti kalau saudara baca kisah Metusalah, ketika dia mati air bah turun. Tapi percaya bahwa our founding father, bapak kita, jenderal-jenderal Tuhan yang sudah pergi, dia tidak pergi begitu saja, tapi mereka semua menjadi saksi iman. Mereka sebagai awan kemuliaan. Oleh karena itu di bulan Av ini, inilah waktunya kita untuk memandang, untuk melihat kembali sejarah dalam hidup kita. Siapa saja orang-orang yang mungkin berperan dalam kebangunan rohani atas hidup saudara. Mungkin bapak rohani saudara, mentor, kakak rohani, guru saudara. Siapapun orang-orang itu, saudara mulai ingat kembali iman mereka. Mulai ingat kembali apa yang sudah saudara terima. Karena di bulan Av ini adalah waktu kita untuk mengenang, untuk kita memberi penghargaan, untuk kita mengingat kembali, untuk kita honor our Father in Christ, untuk kita menghormati Bapak kita. Mungkin itu Bapak Josmani saudara, mungkin itu juga Bapak rohani saudara. Ini ingat hari ini orang-orang yang berjasa atas hidup saudara. Jangan lupakan kebaikan orang-orang yang pernah berjasa atas hidup saudara. Ayo kita tangkap iman para pendahulu kita. Kalau dulu Elia pernah mengalahkan 450 Nabi Baal. Kita percaya Tuhan Elia adalah Tuhan kita semua yang membuat kita menang melawan setiap Nabi Baal dalam hidup kita. Kalau dulu Tuhan meluputkan Daniel dari gua singa, hari Tuhan yang sama Dia juga meluputkan kita dalam setiap permasalahan kita. So hari ini ayo ingat kembali iman pendahulu-pendahulu kita yang membuat kita semangat kembali, yang membuat kita on fire kembali. Selanjutnya yang poin ketiga, saudara, di bulan Av ini ada hari yang terburuk. Kalau saudara, saya pernah bahas mungkin di YouTube sebelumnya bahwa ada namanya peristiwa Tisha B'Av, saudara. Bagaimana ada sejarah dulu karena 12 pengintai, yang 10 pengintai itu nggak percaya sampai akhirnya mereka mati di padang gurun, dan itulah terjadi di bulan Av. Jadi kisahnya ada 12 pengintai. Saudara mau pilih yang mana hari ini? Mau jadi Yosua Kaleb atau jadi 10 pengintai yang gak percaya, yang ragu? Kalau saudara ragu, saudara gak percaya, jangan sampai akhirnya berputar-putar di padang gurun, dan yang lebih mengerikan, mati di padang gurun tidak menerima janji Tuhan. Oleh karena itu, di tengah kegagalan, di bulan ini ada sejarah-sejarah kegagalan di masa lampau. Kita berdoa hari ini, kita bukan jadi golongan orang yang gagal, tapi kita golongan orang yang percaya, dan kita menaklukkan padang gurun, dan kita masuk tanah perjanjian. Saudara, di hari yang buruk di Av ini, itu bukan hanya berlangsung saat 12 pengintai aja. Karena dosa 10 pengintai, akhirnya kutuk itu turun-temurun terjadi. Saudara, kalau lihat di sejarah, salah satu keruntuhan Bait Salomo itu terjadi pada
bulan Av, saudara. Dan bagaimana orang Israel juga mengalami hal-hal yang mengerikan juga banyak terjadi di bulan Av. Sehingga di bulan Av banyak sekali yang akhirnya meratap dan berpuasa selama 3 minggu untuk mereka keluar dari setiap kutuk dan penderitaan. Tapi kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kutuk di bulan Av tidak bisa menyentuh hidup kita lagi. Kalaupun hari ini saudara merasa ada kehancuran, saudara merasa ada hal yang gak enak, percaya ada darah Yesus yang menebus setiap dosa kita, menebus setiap kutuk atas hidup kita. Sehingga kita tidak lagi diikat oleh belenggu dosa, belenggu kutuk, tapi kita menang dan menjadi pemenang lebih dari pemenang. Amin. Oleh karena itu ayo di bulan ini banyak bersyafaat, banyak deklarasi darah Yesus. Banyak hari ini deklarasi bahwa kutuk sudah kalah dan kita hidup dalam berkat Tuhan, kita hidup dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Selanjutnya yang keempat, bulan Av berbicara tentang suku Simeon. Dari 12 suku Israel, bulan Av itu adalah salah satu suku, yaitu suku Simeon. Dengan kata aslinya Simeon, itu artinya apa? Mendengar. So di bulan ini ayo buka telinga kita, banyak dengar-dengaran suara Tuhan. Listen carefully. Karena Tuhan bilang di tema di bulan ini, barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Jangan kita terlalu banyak berbicara, kita ketika doa, ketika kita nyembah Tuhan, kebanyakan kita yang ngomong, kebanyakan kita yang berbicara. Tapi hari ini ayo pakai telinga kita untuk kita mendengar, untuk kita mendengar arahan Tuhan, untuk kita mendengar suara Tuhan, saudara. Tuhan bisa bicara lewat banyak hal, lewat mimpi, penglihatan, lewat suara di hatimu, lewat suara audible, lewat kejadian-kejadian peristiwa, lewat tanda-tanda di langit, lewat hati nurani, dan banyak hal. Tuhan bisa berbicara. Dan hari ini Tuhan katakan, ayo dengar-dengaran suara Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa hari ini Tuhan sedang mau menghancurkan setiap kesombongan kita, setiap keangkuhan kita yang membuat kita gak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi biarkan hidup kita seperti bejana tanah liat yang sedang Tuhan bentuk. Kita bukan orang-orang biasa. Kita bukan orang-orang yang gak punya destiny. Kita bukan orang-orang yang gak punya tujuan hidup. Tapi kita yang hina, yang bejana tanah liat, Tuhan bangkitkan menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu di bulan Av ini, setiap saudara yang dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Inilah bulan metamorfosis. Inilah bulan dimana saudara ketika mendengar suara Tuhan, saudara diubahkan, saudara gak lagi sama lagi. Ini adalah waktunya seperti broken vessel, bejana yang hancur. Tuhan pulihkan menjadi kehormatan, menjadi emas, menjadi orang-orang yang diangkat luar biasa. Amin. Ayo bawa hati kita yang hancur di hadapan Tuhan. Dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Yang kelima, lambang di bulan Av. Saudara, lambang di bulan Av itu Leo atau berbicara singa. Nah, saudara bisa baca nanti Ulangan 30 ayat 19. Saudara waspada karena di bulan ini diperhadapkan dua hal, kutuk atau berkat. Karena singa itu salah satu lambang yang Tuhan suka pakai, yaitu singa Yehuda. Lambang tentang keperkasaan Tuhan, kemenangan Tuhan. Tapi saudara juga waspada, iblis punya lambang seperti singa. Saudara kalau baca bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang-orang, mencari seseorang yang dapat diterkam atau ditelannya. Artinya saudara pilih yang ada di tangan saudara. Saudara hari ini mau mendengarkan suara daripada singa Yehuda, yaitu Tuhan kita yang dahsyat, yang membawa kemenangan, yang membawa kekuatan. Atau saudara mendengar suara singa-singa iblis yang mengaum, yang mengintimidasi, yang membuat takut, yang mau menerkam. Hari ini ayo kita pilih berkat, jangan pilih kutuk, saudara. Dan juga dari posisi kita, saudara, ayo kita lakukan bagian kita untuk kita terus mengaumkan kebenaran, untuk kita terus mendeklarasikan firman Tuhan, saudara. Jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang mengintimidasi. Jangan sampai dari mulut kita melemahkan iman orang sekitar kita. Tapi pakai mulut kita untuk menyembah Tuhan, untuk deklarasi, untuk menguatkan banyak orang, saudara. Mari kita jadi prajurit syafaat. Mari kita jadi tentara Tuhan yang bergerak dalam firman Tuhan, di mana suara kita punya otoritas, deklarasi kita punya otoritas, dan kita bungkam suara intimidasi itu. Memang saudara di bulan ini saudara harus waspada dan jangan berkecil hati, karena mungkin suara intimidasi makin kuat. Singa yang mengaum, yang memberi ketakutan, rasa panik, ketakutan, anxiety, apapun mungkin semakin banyak. Tapi saudara harus lawan, karena Tuhan adalah singa dari suku Yehuda, the Lion of Judah, yang dia mengaumkan kebenaran, mengaumkan kelepasan, dan mengalahkan musuh-musuh kita di dalam nama Yesus. Amin. Ayo, hari di bulan ini punya hati yang gak complicated, hati yang simple, yang pure, yang datang sama Tuhan, yang kita hanya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Itu akan membungkam suara-suara daripada musuh kita. Amin, saudara. Dan selanjutnya poin yang ke-6, Av berbicara juga tentang Tav, saudara.
Oke saudara, poin ke-6, Af juga berbicara mengenai tough, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah hidden goodness. Yang itu berbicara angka 9. Saudara, hari-hari ini ada kebaikan-kebaikan yang mungkin tersembunyi. Saudara nggak bisa lihat itu di depan mata, tapi sebenarnya itulah kebaikan Tuhan. Hari ini saudara mungkin nggak melihat dengan mata saudara sendiri bahwa Tuhan sedang bekerja. Tapi saudara harus percaya, di balik layar Tuhan punya skenario, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan, bekerja untuk suatu hal yang dahsyat buat setiap hidup kita. Nah saudara, ini juga berbicara apa sih? Tough itu berbicara apa? Slow down. Bukan berarti kita jadi lambat, tapi apa? Kita berjalan hati-hati. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu terburu-buru sampai akhirnya ada penyesalan. Hari-hari ini kita berjalan dengan hati-hati, kita nikmati ritme Tuhan, kita nikmati irama Tuhan. Jangan mau cepat-cepat dan terburu-buru. Ketika saudara berdoa, saudara mengharapkan janji Tuhan, jangan hari ini ngotot yang akhirnya buat saudara kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini slow down, hari ini berjalan, ikuti tuntunan Tuhan, dan kita nikmati setiap proses yang Tuhan berikan atas hidup kita, saudara. Nikmati setiap next level, nikmati setiap jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan atas setiap hidup kita. Amin. Selanjutnya yang ke-7, Tuhan katakan di bulan ini Tuhan memberikan janji bahwa akan banyak orang yang disembuhkan, khususnya tentang penyakit ginjal, kidney. Tuhan bilang. So hari ini saudara yang menonton tayangan YouTube ini, saudara yang ada masalah di ginjal saudara, saudara yang hari ini sedang berdoa untuk kesembuhan, mungkin saudara punya kerabat, punya teman atau siapapun yang sakit penyakit khususnya di bagian ginjal, kita berdoa hari ini Tuhan berikan ginjal yang baru. Dan Tuhan katakan ginjal itu berbicara tempat penyaringan darah, menyaring kotoran-kotoran dan racun. Kalau dalam arti profetiknya apa? Saudara, ada racun-racun yang berbahaya buat jiwa kita, buat roh kita, buat hidup kita, yaitu fear and loneliness, ketakutan dan kesepian. Dan di bulan Av, Tuhan katakan Tuhan akan menyembuhkan setiap ketakutan dan kesepian yang akhirnya menjadi racun dalam jiwa kita. Percaya bahwa hari ini ada cinta yang sempurna, cinta Tuhan yang melenyapkan setiap ketakutan kita. So hari ini dengan iman ikat setiap roh ketakutan, roh kesepian, roh kesendirian yang akhirnya menimbulkan racun-racun dalam hidup saudara. Dan saudara yang hari ini sedang berdoa buat kesehatan ginjalmu, percaya Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan dan memberikan ginjal yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ke-8 saudara, tadi saya sudah sebut bahwa di Av itu banyak kejadian-kejadian buruk, banyak hari-hari kehancuran, tapi percaya tanpa kita sadari, ternyata di bulan Av juga ada merupakan satu hari yang terindah yang dilakukan di budaya orang Yahudi, saudara. Yaitu namanya yaitu Tu B'Av, yang artinya apa, saudara? Lovely day. Artinya hari penuh cinta, hari penuh kasih sayang. Kalau orang dunia taunya merayakan seperti Valentine, tapi kita percaya dalam Tuhan, kita tuh setiap hari itu hari kasih sayang. Tapi di Tu B'Av itu berbeda, saudara. Itu lovely day di mana banyak wanita-wanita yang woman dance in the field, dan mereka benar-benar merasakan jatuh cinta, di-renew hatinya, diperbaharui hubungan-hubungannya. Bahkan orang-orang yang sedang membutuhkan penebus untuk pasangan hidupnya, sahabat-sahabatnya, atau usaha pekerjaannya, ketika mereka menari dengan cinta, Tuhan kirimkan divine connection. Mereka kirimkan penebus seperti Ruth. Dia ketemu Boaz. Seperti Ruth, dia ditebus masa depannya oleh seorang Boaz. So hari ini percaya bahwa di bulan Av, ketika saudara joy, ketika saudara dance, saudara happy, saudara melakukannya dengan cinta, saudara hari ini mengubah setiap ratapan jadi tari-tarian. Percaya Tuhan akan mengirimkan redeemer. Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk menolong, membantu kita. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas, tapi Tuhan suka pakai orang, Tuhan suka pakai manusia sesama kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk memberikan kita kabar baik. So hari ini percaya, imani di bulan Av bahwa ketika saudara hari ini ambil posisi saudara menyembah dengan benar, menyembah dengan cinta, saudara ambil dengan sukacita, percaya bahwa Tuhan akan kirimkan divine connection, koneksi-koneksi ilahi yang tulus, yang dari Tuhan, yang benar-benar membawa, yang membantu setiap kita untuk mengenapi destiny yang Tuhan berikan atas hidup kita. Itu terjadi di bulan Av ini di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Demikian pesan profetik di bulan Av, di bulan Agustus. Mari saudara tangkap dengan iman, percaya dan imani, waspadai apa yang saudara tidak boleh lakukan, tapi lakukan dengan iman dan ketaatan apa yang harus kita kerjakan. Dan saya percaya bulan Av, bulan Agustus akan penuh dengan kabar baik, penuh dengan mujizat, dengan kesembuhan, dengan kemenangan, dengan kemerdekaan. Amin, saudara. Akhir kata, saya Rara Syahan, Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.